Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang fardu-fardu salat Jumat. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat salat Jumat itu seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas tentang fardu-fardunya salat Jumat. Wa faraiduha wa minhum man abbara anha bi syuruti salasatun. Adapun fardu-fardu Jumat itu ada 3. Nah, sebagian wa minhum abbara anha bi syuruti salasatun. Sebagian ulama wa minhum, dan di sini maksudnya sebagian ulama, man abbara anha, yang menggambarkan bahwasanya bisyuruti fardu-fardu Jum'ah itu sama dengan syarat-syarat Jum'ah. Jadi ada sebagian ulama yang menggambarkan, yang berpendapat bahwa fardu-fardunya Jum'at itu sama dengan syarat-syaratnya. Tetapi di sini kalau kebanyakan di dalam kitab mazhab Syafi'i itu umumnya fardu-fardu itu yang berbicara hal-hal yang kita lakukan pada saat kita mengerjakan segala sesuatunya. Contoh fardu-fardu sholat. Nah, itu berbicara masalah apa saja yang akan kita lakukan pada saat sholat pada saat sholat 5 waktu seperti itu kan. Atau misalkan fardu-fardunya sholat Jumat. Nah, kita berbicara masalah apa saja yang kita lakukan pada saat kita sholat Jumat. Kalau misalkan itu syarat-syarat, syurut di sini, syurut itu jamak min syartun ya, syarat-syarat. Itu apa saja yang kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu tersebut. Misalkan syarat-syarat sholat. Nah, sebelum kita melakukannya apa-apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi seperti itu. Kalau misalkan fardu-fardunya ya pada saat kita melakukan sholat, misalkan sholat 5 waktu. Nah, itu misalkan mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, itu masuk dari fardu-fardunya. Kalau misalkan syarat-syaratnya, misalkan Islam, akil balik dan lain sebagainya, itu masuk di syarat-syaratnya. Jadi sebelum kita memasuki kepada segala sesuatunya, kita harus memenuhi dulu standar-standar apa sebelum kita melakukan sesuatu. Yang pertama di sini, salah satu fardu daripada sholat Jumat yaitu ahaduha wasaniha, yaitu yang pertama yaitu harus ada 2, wasaniya khutbatani yakumul khatifihima wa yajlisu bainahuma. Jadi yang pertama dan yang kedua di sini dibahas adalah khutbatani. Jadi harus ada 2 khutbah. Nah, yakumu yang mana dilakukan dengan dalam keadaan berdiri. Jadi khotibnya itu melakukan 2 khutbah itu dalam keadaan berdiri. Yakumul khotibu, maksudnya di sini adalah berdirinya seorang khotib. Fiha wa yajlisu bainahuma. Yang kedua, tadi yang pertama adalah
dua khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri. Yang kedua adalah fihima yajlisu bainahuma. Di dalam khutbah tersebut, kedua khutbah tersebut, yajlisu bainahuma, hendaklah kita duduk di antara kedua khutbah tersebut. Nah, jadi di antara kedua khutbah itu kan biasanya khotib duduk sebentar. Nah, baru seorang Bilal menyampaikan ini sholawat di situ. Nah, baru khotib berdiri kembali. Qalal mutawalli biqadri tuma'ninati baina sajadatain, yang mana Imam Mutawalli berpendapat bahwa duduk di antara dua khutbah itu lamanya sebagaimana lamanya tumakninah antara duduk di antara dua sujud. Jadi selama itulah. Tapi biasa kalau di Indonesia itu ada sholawat lah seperti itu kan, yang dilakukan biasanya. Walau ajaza anil qiyam wa khataba qa'idan au muttaji'an. Kalau walau ajaza anil qiyam, apabila seorang khatib tersebut tidak dapat berkhutbah dalam keadaan berdiri, wa khataba qa'idan, maka seorang khatib tersebut boleh melakukannya dalam keadaan duduk, au muttaji'an, atau dalam keadaan berbaring. Tiduran atau berbaring di sini. Shahha wa jaza. Shahha wa jazal i'tiqadu bihi. Maka yang dilakukan tersebut sah dan boleh mengikuti khotib, apa yang dikatakan khotib tersebut. Jadi misalkan lah di kursi roda kayak gitu, seorang khotib ini enggak lumpuh kayak gitu. Dia cuma bisa tiduran atau misalkan dia cuma bisa duduk, itu sah saja, nggak ada masalah kepada seorang khatib tersebut. Walau ma'al jahli bihalihi, kalau misalkan walau ma'al jahli bihalihi, meskipun tidak mengetahui keadaan khotib tersebut. Walau ma'al jahli ini kita tidak mengetahui khotib ini seperti apa keadaannya, seperti itu tidak ada pengaruhnya. Bihaitsu khataba qa'idan, sekiranya khotib yang berkhutbah itu khotbah qa'idan, berkhutbahlah dengan duduk. Fasalla bainal khutbataini. Nah, maka hendaklah fasalla di sini maksudnya memisahkan antara dua khutbah, bisaknatin la bittijain, memisahkan dua khutbah tersebut dengan berdiam diri, tidak boleh tidak dengan tiduran atau berbaring. Jadi kalau misalkan kita memisah dua khutbah tersebut, maka kita hendaklah berdiam diri di sini, diam sebentar, tapi dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan berbaring. Ya, kalau misalkan memisahkan di sini artinya kita ya posisinya dalam keadaan duduk diam. Seperti itu. Wa arkanul khutbatain khamsatun. Nah, adapun rukun-rukun khutbah itu ada 5 perkara. Nah, ini yang wajib diketahui oleh seorang khatib ya pada saat kita mau membaca khutbah. Alhamdulillahi ta'ala. Yang pertama kita membaca alhamdulillah. Nah, biasa kalau misalkan dulu waktu saya jadi khatib itu pertama kali alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, kemudian
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian summa as-salatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu walak zuhuma muta'ayyanun. Yang kedua itu sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walab zuhuma muta'ayyanun, yang mana lafaz keduanya tersebut sudah ditentukan. Jadi sudah ditentukan. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Sholawat itu ada banyak, cuman kalau mungkin kalau saya pribadi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu sholawat kepada Rasulullah SAW, dan ini menjadi rukun. Ingat, yang pertama tadi membaca alhamdulillah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Itu yang penting dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat kepada Nabi. Apapun bentuknya, itu bentuknya adalah sholawat pujian kepada Rasulullah SAW. Jadi pujian kepada Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian summal wasiyatu bittaqwa wala yata'ayyanu labzuha ala sahih. Nah, yang ketiga ini berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditentukan lafadznya. Jadi lafadznya itu tidak ditentukan. Ini menurut pendapat yang sahih. Jadi intinya itu mengajak seorang jamaah atau yang hadir di situ untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasa kalau kita main simpel seperti itu, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita selingkan dengan misal himbauan misalkan untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Itu bisa kita selipkan di situ. Yang penting perintahnya adalah berwasiat untuk bertakwa di sini adalah kita mengajak umat itu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan menurut yang paling sahih itu tidak ditentukan konteksnya, lafadznya tidak ditentukan. Wa qira'atu ayat fi ahadihima. Kemudian di sini kita membaca ayat Al-Qur'an, di salah satu dua khutbah. Jadi misalkan qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, atau ayat-ayat yang berkenaan dengan khutbah yang akan kita baca. Itu juga membaca ayat. Nah, pada salah satu dua khutbah. Kalau saya di sini membaca ayat ini di khutbah yang pertama, karena ini khutbah yang pertama ini pembacaan ayat untuk masuk di konteks apa yang mau saya bahas. Nah, kalau khutbah yang kedua ya saya membaca ayat juga, cuman ya di luar konteks lah, ayat apa yang saya bahas itu bebas. Itu. Cuman di sini di salah satu kedua khutbah yang saya optimalkan itu khutbah pertama. Itu karena mau masuk di ayat-ayat pembahasan yang akan saya bahas di situ. Yang kelima, wa du'a ulil mu'minin wal mu'minat, mendoakan bagi orang yang mukmin dan
laki-laki yang mukmin dan laki-laki yang perempuan yang mukmin ya, mukminin dan mukminat, orang mukmin laki-laki dan perempuan fil khutbatis saniyati, yaitu pada khutbah yang kedua. Nah, ini yang kedua ini yang biasanya kita baca gitu kan, misalkan Allahumma antas salam wa minkas salam, di situ nggak ada masalah. Yang penting di sini mendoakan membaca doa yang ditujukan kepada segenap laki-laki dan perempuan yang mukmin, supaya misalkan selamat dunia akhirat kah, selamat dari azab kubur kah atau apakah gitu, siksaan api neraka dan lain sebagainya, atau mungkin diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah corona dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Nah, itu fungsi itu juga bagian daripada kita mendoakan orang mukmin dan mukminat seperti itu. Kemudian juga bacaannya pun bisa kita lakukan dengan bahasa Arab, bisa juga dengan bahasa Indonesia. Itu tidak ada masalah, ya kan? Misal kita mau mendoakan dengan bahasa Indonesia, ya Allah, jadikanlah Indonesia ini sebagai negara yang aman, damai, seperti itu, tidak ada konflik dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Jadi doa di sini bebas seperti itu. Begitu juga isi khutbahnya juga bebas. Nah, cuman kalau dia berbahasa Arab, makmum jamaah tidak mengerti, itu tidak ada masalah. Seorang khatib lepas istilahnya dari ini. Tapi kalau misalkan itu bahasa Indonesia, maka seorang jamaah harus paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Terlepas makmum orang yang mendengar ini tertidur apa enggak, kita bukan ke situ arahnya. Tetapi istilahnya mereka betul-betul kita di dalam menyampaikan itu runtut, tidak bertele-tele, dan paham dengan apa konteks yang dibahas. Nah, biasanya sih kalau saya menyikapi ini, saya pakai hadis, misalkan anggap 3 buah hadis, kemudian saya 5 buah hadis lah seperti itu, kemudian saya bahas atau saya jabarkan sedikit demi sedikit itu, supaya dia tidak bertele-tele, tidak mutar-mutar, kemudian jamaah paham itu. Kemudian di sini wayustaru ayyus mi'al khatib arkanul khutbati li arba'ina tan'aqidu bihimul jumu'ata. Wayustaru, dan disyaratkan ayyusma bagi seorang khatib agar mengeraskan, jadi mengeraskan suaranya supaya didengar oleh orang. Nah, di dalam menyampaikan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang menjadi sahnya Jumat. Jadi kita harus mengeraskan suara. Jadi ayyusmi'a khatib. Jadi kita harus mengeraskan suara di situ untuk menyampaikan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang menjadikan sahnya Jumat. Kemudian juga wayustarul muwalah bainal kalimatil khutbati wa bainal khutbatain. Jadi disyaratkan agar bersambung, sambung menyambung di dalam membaca antara kalimah-kalimah khutbah, dan juga sambung menyambung antara kedua khutbah, bainal khutbatain. Jadi kita di dalam menyampaikan khutbah
Misal khutbah yang pertama itu langsung kita baca kayak gitu ya, langsung kita baca secara runtut tanpa ada jeda pemisah di situ. Misal kita diam sebentar atau gimana, itu tidak boleh. Jadi kita harus runtut ya gitu, nggak boleh ada jeda. Kalau saya seperti itu, jadi semua itu saya baca kayak gitu, nggak bisa saya misalkan langsung diam dulu, ini apa tadi ya, itu nggak bisa. Itu semaksimal mungkin saya hindari itu, karena ini masuk dalam mualah. Nah, begitu juga antar dua khutbah. Nah, jadi kalau misal seorang muazin sudah memberikan isyarat kayak gitu, saya berdiri, langsung berdiri, jangan sampai saya seorang khotib atau ketiduran atau apa kayak gitu, atau mungkin main HP dulu, atau mungkin sholawat dulu atau apa kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi begitu muazin sudah selesai kayak gitu melakukan tugasnya, ya saya langsung berdiri seperti itu, menyambung khutbahnya. Walau bi uzrin, meskipun seandainya khotib tersebut terpisah membaca kalimat-kalimat khutbahnya disebabkan karena ada uzur, batalat, maka batalah khutbahnya. Jadi kalau misalkan saya tadi ada uzur, misalkan buang air kecil atau buang air besar seperti itu, maka khutbah saya itu menjadi batal. Itu. Jadi nggak ini. Misal di khutbah pertama kayak gitu, tahu-tahu saya keluar dulu nih karena ada uzur, saya ini buang air kecil atau buang air besar kayak gitu, atau buang air kecil lah, katakan buang air kecil, kemudian terlambat, nah itu nanti maka khutbah saya menjadi batal. Makanya betul-betul saya kondisikan di situ pada saat saya mau menjadi khotib, semua dalam keadaan lancar. Itu. Karena ini bahaya betul itu, kasihan jamaah kalau misalkan saya batal, kemudian nanti ya jamaah akhirnya ya mendengarkan lagi, mengulang lagi. Itu yang saya jaga betul-betul. Wa yuftaru fihi satu Allah, dan juga disyaratkan untuk seorang khotib di situ agak menutup auratnya. Ini kalau Indonesia sudah nggak usah dibahas ini kan, walaupun sebenarnya ini menjadi syarat, tapi biasanya kalau sudah menjadi khotib itu hampir dimanapun itu sudah baju kita tuh sudah beda lah istilahnya, enggak yang walaupun bagaimanapun kalau kita sudah menjadi khotib itu ya paling tidak meskipun kita tidak ada baju bagus, paling tidak pinjam lah seperti itu kan. Itu mutlak sudah. Apalagi istilahnya tidak menutup aurat, katakanlah nggak pantas lah kayak gitu, katakan pakai sarung aja kayak gitu kan, nggak pakai baju. Itu kalau di Indonesia jujur aja apa ya, kayaknya agak aneh aja, agak janggal aja seperti itu. Nah, cuman kalau di sini menutup aurat itu syarat untuk seorang khotib. Kemudian wa taharatul hadas wal junub fi saub wa badanin wa makanin. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Seperti itu. Hadas besar itu ini kalau standar saya, hadas besar itu ya misalkan junub dan lain sebagainya, pokoknya betul-betul lah mandi kayak gitu. Nah, kemudian juga saya jaga pada kondisi ini saya nggak begitu banyak makan juga ini, dan minum pun juga agak kurang supaya nanti pada saat khotib saya nggak kencing itu. Kemudian posisinya juga saya
kalau misal belum wudhu saya wudhu dulu apa segala macam, itu ritual ya kan, sejenis ritual lah untuk kita menjadi khotib. Kondisinya walaupun itu di luar daripada syarat-syarat kita menjadi khotib, itu paling tidak teknis-teknisnya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ini nanti teknis sekecil apapun yang kita tinggalkan itu berdampak besar bagi jamaah yang lain. Itu. Kemudian ada seperti junub, junub di sini. Kemudian juga fisaubin wa badanin wa makanin, juga suci dari najis. Nah, kalau misalkan fisaubin wa badanin wa makanin ini suci dari najis, badan kita, pakaian kita, dan tempatnya. Jadi kalau tempat kan, kalau masjid itu sudah, kalau sholat Jumat itu rata-rata sudah disiapkan oleh panitia semaksimal mungkin itu tidak ada najis. Nah, cuman yang kita perhatikan di situ yang itu badan kita harus suci, baju kita juga harus suci, dan biasa kalau sudah khotib itu sudah diperhatikan sedemikian mungkin lah, itu perfect mungkin supaya orang audien yang mendengar itu bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan. Wasalisu, yang ketiga, min faraidil jum'ah, dari fardu-fardu yang masuk pada bagian pembahasan fardu-fardunya Jum'ah ini, antusola bidomi awali. Jadi harus dikerjakan 2 rakaat dalam satu jamaah. Rakaat ini fil jamaah, 2 rakaat secara berjamaah. Tan aqidu bihimul jum'ah, yang mana menjadikan sahnya suatu sholat Jumat, sahnya Jumatan tersebut. Jadi sholat Jumat ini adalah sholat yang memang harus dilakukan secara berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau misalkan sholat yang lain, mungkin sholat 5 waktu itu sunnah sunnah muakkad ya kan. Lupa. Kalau nggak salah, kalau nggak fardu kifayah atau sunnah muakkad, kalau nggak salah yang kemarin dibahas itu. Tapi umumnya dia tidak sholat Jumat, sholat 5 waktu ini tidak menjadi syarat wajib kita melakukan sholat 5 waktu. Kita misalkan lakukan dalam keadaan sendiri segala macam, itu sah, masih tetap sah sholat 5 waktu kita. Tapi kalau sholat Jumat khusus satu sholat ini harus dilakukan dalam keadaan berjamaah. Minimal 40 orang yang ada di situ ya mengikuti itu kalau berdasarkan mazhab Syafi'i. Tapi ada pandangan-pandangan lain lagi, misalkan berapa dan lain sebagainya itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Wa yustaratu wuqu'u hadhihi shalah ba'dal khutbatain. Disyaratkan agar sholat Jumat itu dilakukan, jadi dilakukan wuqu'u hadhihi shalah, jatuhnya sholat Jumat tersebut ba'dal khutbatain, setelah 2 khutbah. Nah, kalau misalkan nanti sholat Id itu sholat Id kita sholat dulu baru 2 khutbah. Nah, kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Nah, itu makanya kalau jamaah itu kalau untuk sholat Jumat jangan ada yang keluar, misalkan keluar dari sholat dan lain sebagainya. Pokok itu sudah, kalau misalkan dia keluar kan cuman dia ikut khutbahnya aja, nggak ikut sholatnya, nggak sah dong sholat Jumatnya, seperti itu. Tapi kalau biasa yang lazim ya saya temukan, kalau hari raya sholat Id ini habis sholat Jumat selesai sudah itu.
ada yang sembunyi-sembunyi sudah pergi ke rumah siap-siapkan makanan kayak gitu kan, karena mungkin ya kan kayak di Tering kayak gitu, kayak misalkan di kampung saya sudah, ini rumah saya ini bagian yang pertama nih sudah, jadi untuk make sure dulu keadaan makanan yang ada di rumahnya mungkin kan sudah siap apa belum ya, seperti itu dulu lah. Cuman sih itu ya apa ya, keadaan-keadaan masyarakat kita yang awam aja sih ya kan, mungkin masih belum begitu paham ya gitu, tapi ya biasa seperti itu. Kalau sholat Jumat itu jatuhnya sholat Jumat itu setelah 2 khutbah. Itu bikhilafi sholatil Id, ya ini tadi yang sudah kita bahas, berbeda dengan sholat Id, fa innaha qoblal khutbah. Sesungguhnya sesungguhnya sholat tersebut dilakukan sebelum khutbah. Jadi sholat ini dulu, sholat Id dulu, baru nanti sholat kemudian khutbah. Qoblal khutbataini, sebelum 2 khutbah. Wahai atuha. Nah, kemudian di sini nanti ada dibahas tentang sunnah-sunnah hay'ah sholat Jumat. Nah, ini nanti akan dibahas di konten selanjutnya. Itu sunnah-sunnah hay'ahnya sholat Jumat itu apa saja. Nah, kemarin kita sudah bahas syarat-syarat sholat Jumat, kemudian ini fardu-fardunya sholat Jumat, apa saja rukun-rukun sholat Jumat apa saja di situ. Kemudian juga kita sudah bahas juga secara detail rukun-rukun 2 khutbah itu apa saja bagi teman-teman yang nanti mau menjadi khotib dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi panduan teman-teman di dalam menjalankan sholat Jumat. Nah, kemudian nanti ada hay'ahnya, sunnah hay'ahnya seperti apa. Nanti misalkan di sini ada pembahasannya mandi terlebih dahulu, kemudian membersihkan tubuh dengan menghilangkan bau yang dibenci kayak gitu kan, kayak misalkan pakai parfum dan lain sebagainya, memakai pakaian yang putih. Sebenarnya sih kalau memakai pakaian yang putih itu nggak ada masalah sih, cuman kalau bisa pakaiannya itu jangan sampai pakai batik. Nah, kalau makruh sebenarnya kalau menggunakan pakaian batik. Nah, sebenarnya sih bukan pakaian batik aja, semua dari pakaian yang yang ada gambarnya macam-macam kayak gitu. Kalau ini kan cuman motif aja nih, cuman motif biasa, orang sih nggak begitu ngeh kan. Dan biasa kalau baju ini pun juga semuanya hitam kayak gitu. Sebenarnya kalau sunnahnya sih bukan putih-putih itu cuman ini aja supaya nggak ada warna yang terlalu mencolok lah, atau gambar-gambar yang mencolok kayak gitu. Baik itu baju dan juga sarung itu ya sarung biasa ya, kalau misalkan saya tuh gajah duduk yang cuman baris-baris kayak gitu aja. Jangan sampai ada yang motifnya macam-macam kayak burung cendrawasih kah atau apa yang ada gambarnya, itu makruh. Contoh kalau misalkan yang ada yang di konten pemuda tersesat, sarungnya Tretan Muslim urban itu. Nah, itu kan ada motif gambarnya apa segala macamnya, itu nggak boleh dipakai untuk sholat jamaah ya, ataupun sholat sendiri itu. Karena kalau yang saya lihat sekilas itu ada gambarnya, mohon maaf kalau misalkan salah, itu bukan haram tapi hukumnya makruh, karena di hadis Rasulullah SAW itu di Sunan Abu Daud, kalau nggak salah di Sahih Muslim itu ada masalah pakaian, cari bab yang paling akhir itu di situ ada ini
pakaian yang bergambar. Nah, di situ Rasulullah mencopot baju beliau karena di baju beliau itu ada gambarnya di situ. Nah, kata Rasulullah, aku nggak suka pakai pakaian ini. Nah, karena kehusuannya nggak ada di situ, kita nggak dapat khusyuknya di situ. Jadi Rasulullah mencopot, minta ganti yang lain. Jadi waktu itu kalau di hadisnya itu Rasulullah habis sholat dia lihat bajunya, itu kemudian dicopot, diganti. Itu karena Rasulullah nggak bisa khusyuk dengan baju tersebut. Nah, itu makanya baju yang bergambar dengan motif apapun itu makruh untuk digunakan. Itu apalagi kalau sudah ada palang salibnya, itu beda lagi, itu tidak boleh. Itu karena kalau misal di dalam rumah ada palang salib kita kayak gitu kan, di rumah kita ada palang salibnya kayak gitu, itu kalau di hadis Rasulullah itu nggak suka itu. Jadi Rasulullah itu kalau misalkan ada gambar seperti itu dia langsung buang. Itu beda kalau misal atribut-atribut kayak misal pohon pinus ya kan. Kalau pohon pinus sih nggak ada masalah, misalkan ada yang tanam pohon pinus supaya rumahnya dingin atau lain sebagainya, itu nggak ada masalah. Itu beda konteks, beda konteksnya. Tapi kalau salib ini dijelaskan di dalam hadis memang ada seperti itu. Jadi Rasulullah memang nggak suka seperti itu. Itu bukan karena masalah mungkin karena saya benci dengan orang non muslim atau apa kayak gitu kan, karena kita berbicara masalah hukum. Nah, beda kalau misalkan masalah sosial. Nah, sosial itu saya sama teman-teman saya yang Kristen atau apa segala macam, Katolik, Hindu, Buddha, saya nggak ada masalah. Bahkan saya punya adik angkat orang Filipina juga bukan orang muslim juga. Sama YouTuber, kami sama YouTuber ya saling support, saling nggak ada masalah, dan tidak ada berbicara masalah agama selama itu masalah duniawi. Tapi kalau misalkan masalah akidah, kalau saya sama teman-teman yang luar negeri itu, misal saya diajak minum Rohim, you can drink this vibe kah atau brandy kah atau yang minuman haram, ya saya bilang I cannot drink that, ya kan, because that is haram, gitu kan ya, karena itu haram ya. Ya kalau yang lain itu sudah tahu, karena saya muslim, biasanya mereka tanya itu masalah babi kah, saya boleh makan apa enggak, kemudian homer dan lain sebagainya. Ya kita sebatas sharing aja seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya sekilas dari yang saya tahu, yang bisa saya sharekan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, bisa menambah wawasan yang lebih lagi, meskipun ya ini ilmunya pun juga kalau untuk kalangan pondok pesantren ini masih pembahasan yang sangat dasar. Nah, ini juga saya ajarkan saya sharekan ke teman-teman yang sudah belajar, mungkin bisa menambah wawasan lagi, bisa mengingat-ingat lagi pelajarannya, yang belum pun juga bisa menambah wawasan. Mudah-mudahan ini bukan menjadi acuan teman-teman untuk berantem satu sama lain. Ini bukan untuk hal seperti itu, menyalahkan ustadz satu sama lain, ini beda ya kan, atau menjudge seseorang, oh ini salah ya kok benar kayak gitu. Enggak, ini di sini kita murni untuk belajar kitab. Kalau misalkan masalah salah menyalahkan, itu beda konteksnya. Itu teman-teman bisa cari ke channel-channel yang lebih fasih lah dalam hal seperti itu. Kita di sini sama-sama belajar. Yang kedua, saya juga disclaimer kan di sini bahwa saya bukan posisi sebagai ustadz, gitu kan. Ya kita sama-sama teman kayak gitu, sama-sama saling belajar, sama-sama saling mengingatkan. Posisi saya bukan ustadz sekali lagi, karena saya predikat saya belum LC ya kan, belum S1, saya belum ke situ. Saya cuma lulusan
pondok pesantren itu aja, sejajar dengan SMA gitu. Jadi masih sangat awam lah, masih sangat awam banget di dalam ilmu agama. Saya pun juga banyak mendengar kajian-kajiannya kayak Gus Baha, kemudian Gus Miftah, kemudian kajiannya Ustadz Adi Hidayat, eh, Reza Khalid Basalamah, kemudian siapa lagi, Dr. Muhammad Hasri Zainul Abidin, kemudian Dr. Rozaimi Ramli. Semua ustadz-ustadz itu saya pelajari semua. Saya dengarkan semua ceramah-ceramah mereka, termasuk juga Ustadz Abdul Somad dan ini Rozi Hashim, Dr. Rozi Hashim. Ini kalau nggak salah, saya lupa kalau nama beliau ini. Yang dari Riau ini, beliau ini dokter hadis juga. Saya banyak mengambil manfaat juga dari ceramah-ceramah beliau. Jadi kalau misal masalah hadis itu jujur saya selalu tekankan ke teman-teman itu belajar sama ustadz-ustadz hadis. Jangan sampai teman-teman kalau misalkan masalah hukum, di situ ada ustadz hadis yang mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai, ini hadis palsu apa segala macam, jangan langsung disanggah. Itu ini Wahabi, jangan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang pakar di bidangnya. Begitu juga masalah hukum kayak hukum fikih kayak gitu. Ada ustadz yang mengatakan ini haram dan lain sebagainya, ini makruh, ini wah ustadz ini asal apa-apa haram kayak gitu kan. Jangan juga seperti itu. Walaupun kita berbeda, misalkan kayak Ustadz Abu Somad, dia mengharamkan misalkan dia mengharamkan catur. Kalau mengharamkan catur, itu cek saja di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu ada ulama yang mengharamkan masalah catur. Kita tidak bisa judge hujat Ustadz Abdul Somad tersebut. Saya pun juga waktu saya dengar kajiannya, waktu haram masalah catur, saya paham. Kitabnya ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu. Jadi saya nggak berani menyalahkan gitu. Itu jangan sampai tersulut emosi. Itu aja sih kalau sekali lagi nasihat saya ke teman-teman. Terus juga bagi teman-teman yang hadir di channel saya, ya mohon maaf kalau misal konten saya di sini di channel ini serius, ya kan, pembahasannya serius. Saya tidak bisa bercanda, bukan artinya saya tidak suka bercanda, ya kan, tidak suka joke dan lain sebagainya. Cuman memang kalau konten istilahnya konten kayak gini untuk joke saya memang minimalkan kayak gitu, untuk joke atau ini bercanda kayak gitu kan. Ada batasan-batasannya. Mungkin saya takut ada teman-teman yang tersinggung atau lain sebagainya. Itu ini karena jujur aja di live streaming teman-teman yang sudah saya kunjungi, kayak misalkan teknologi keren dan lain sebagainya, itu kadang juga kita ada pergesekan juga. Kadang saya bercanda, kalau saya bercanda kadang juga lost control kayak gitu, yang mana mungkin limit saya di sini, limit teman-teman di sini, batas teman-teman ini sudah menyinggung bagi teman-teman. Tapi kalau bagi saya ini belum menyinggung. Itu karena jujur aja, kalau saya pribadi, saya sudah banyak bergaul dengan orang-orang yang lintas suku. Walaupun saya Banjar, saya juga ada suku Bugisnya, saya juga ada suku Jawa, saya juga belajar 7 tahun di orang suku Madura. Jadi ya hal-hal seperti itu saya sudah tahu nih, plus minusnya seperti apa, cara kami bercanda seperti apa. Bahkan saya juga dari dulu sampai sekarang sering dibully juga, dijadikan bahan peloncoan kayak gitu. Saya pun juga enjoy aja, istilahnya nanggapinnya juga dengan cara bercanda. Saya di Madura 7 tahun jadi bully terus kayak gitu kan.
kan, apa-apa bawanya wah serba Dayak aja bawaannya, tapi ya enjoy aja di situ. Ya tujuan mereka juga bercanda, itu juga dark joke bagi sebagian orang, dan itu tidak ada masalah kalau bagi saya. Tapi mungkin ada juga beberapa kalangan yang mungkin juga masih pergaulannya cuman suku itu atau orang itu, skopnya di situ, ya mungkin di level ini itu sudah menyinggung. Nah itu yang saya juga mohon maaf juga ke teman-teman yang lain. Itu kalau bisa eh, teman-teman bisa kasih saya masukan. Kadang di live streaming orang lain, teman-teman yang lain, saya juga sering ditegur sama subscribernya, sama view-nya, Ustadz jangan membahas masalah ini, nanti takut orang misunderstanding atau mispersepsi. Nah itu saya hindari sudah, atau mungkin saya eh, luruskan lah seperti itu. Saya nggak mungkin mau mencelakakan orang lain, channel-channel orang lain, apalagi istilahnya menyinggung channel-channel orang lain. Nah terus juga channel-channel yang lain pun, misal ada yang kurang berkenan, itu saya istilahnya kalau dosisnya itu paling bawah, sendiri. Saya tidak mungkin menggunakan dosis dengan akal dan pemikiran saya atau pendidikan saya, tidak mungkin, karena mulai dari Sabang sampai Merauke tidak mungkin orang berpikiran seperti saya, sesuai dengan standar saya, nggak mungkin. Ada yang bikin kontennya seperti ini, ada yang bikin kontennya seperti ini, dan lain sebagainya. Ya kadang menurut saya baik, menurut dia baik, jelek. Kadang menurut saya jelek, menurut dia baik, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menjudge seperti itu. Saya mungkin kalau misal menegur, ya saya tanyakan dulu motivasi dia, kemudian apa segala macam, dan lain sebagainya. Itu biasa. Yang kalau untuk menghakimi, ini kontennya ini sih, dan biasa saya sih cuman beropini, bertukar pendapat sama teman-teman. Biasa saya ngelempar topik, dan biasa saya juga banyak menggali wawasan lagi. Saya gitu belajar lagi kayak gitu. Jadi saya melemparkan topik, misalkan masalah channel apa, kemudian misal Ade Taher atau apa, saya minta teman-teman juga memberikan opini, memberikan wawasan, memberikan ini lagi pendapat lagi, bagaimana hal-hal seperti itu, yang mana itu menjadikan masukan referensi saya lagi untuk memahami ya berbagai macam ini. Dan juga bagi saya pribadi dan juga teman-teman, nggak usah berkecil hati dalam hal segala apapun. Manusia tidak ada yang sempurna. Itu kalau misalkan kita mencari teman yang sempurna, itu mustahil. Apalagi kalau sudah yang namanya mungkin kayak saya punya teman sukses, kemudian dan lain sebagainya, yang dari Filipina, dari California, dari Minnesota, dan lain sebagainya, itu sudah standar kita rendahkan lah seperti itu, karena itu sudah di luar kuasa kita, sudah seperti itu. Dia tujuan kita mencari teman, silaturahmi, kemudian kita tukar pikiran, belajar dan membuka wawasan. Itu saja yang nasihat saya. Sekali lagi ini panjang lebar juga nih penutupannya ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.